Oke Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab I'rab Al-Qur'an dan juga kita tadabburi ayat-ayatnya dengan salah satu tafsir, yaitu tafsir Al-Baghawi. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah dulu. Semoga dengan membaca Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadini wa kulli niyatil shaliha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai Al-Baqarah ayat yang ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Kita i'rab dulu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Wa qalu al-wawu istinafiyatun. Jadi wawunya di sini adalah wawu istinafiyah. Kalau ada wawu istinafiyah menunjukkan bahwa kalimatnya adalah kalimat baru ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Harfun mabniun 'alal fathi. Huruf istinafiyah wawu ini adalah huruf yang tetap dalam keadaan fathah ya, wa, nggak ada wi atau wu ya. Kemudian qalu, lafal qalu ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau yang mabniun 'ala dhammi, dia tetap dalam keadaan dhamma. Kenapa dia mabninya dhamma, tidak fathah ya atau mabni sukun? Karena litisalihi biwawil jamaati. Karena fi'il madhi qala di sini bertemu dengan wawu jama' ya, di sini ada wawu jama'. Awalnya itu qala. Kemudian bertemu dengan wawu jama' menjadi qalu, menjadi mabninya apa? Mabni dhammah. Wal wawu dhamirun mutasilun. Wawunya di sini maksudnya wawu jama' adalah dhamir mutasil ya. Dhamir kata ganti mutasil yang nempel di situ pada fi'il madhi. Dia mabniun 'ala sukuni, tetap dalam keadaan sukun ya, wawunya itu sukun. Fi mahali raf'in, dalam posisi i'rab dia menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'il dari lafal qala ya. Berarti yang ngomong itu banyak orang ya, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi penduduk Madinah saat itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, maksudnya qala dan wawu jama' itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab apapun. Kenapa dia tidak menduduki i'rab apapun? Karena dia istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun. Karena dia jumlah istinafiyah ya, kalimat baru.
Kemudian kulubuna. Kulubuna itu kulubu dan na ya. Kulubu ini adalah mubtadaun yang marfuun ya. Dia mubtada, i'rabnya pasti rafa ya. Kalau tidak ada nawasih ya gitu ya. Kalau tidak ada nawasih, nggak ada inna ya, nggak ada dhonna, maka dia tetap dalam keadaan rafa ya mubtada itu. Kemudian wa alamatu rafihi adalah adhamatu. Tanda dia rafa ya, kata kulubu ya sebagai mubtada itu tanda dia rafa adalah memakai apa? Ad-dhammatu. Harokat dhamma ya. Harokat dhamma. Tetapi kalau kita belajar kitab i'rab dulu itu ya di pesantren ada ditambah lagi ad-dhammatu adz-dzahiratu gitu. Dhammah yang dzahirah ya. Dhammah yang tertulis di situ kelihatan. Karena ada kalanya dhammahnya itu muqaddarah, tidak diperlihatkan. Wa huwa mudhafun. Qulubu ini selain dia sebagai mubtada, kedudukan yang kedua dia sebagai mudhaf. Karena nanya itu sebagai mudhaf ilahnya ya. Qulubuna, hati-hati kami kan. Berarti ada dua kata kan, hati dan kami. Nah, digabung menjadi hati-hati kami. Nanya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil di situ nempel. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Sukunnya maksudnya di huruf alifnya ya. Tidak didhahirkan karena i'tizar, enggak mungkin berharokat. Fi mahali jarrin, dalam i'rab, nah itu menempati posisi rob jar. Sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari qulubu. Kemudian wulfun ya. Wulfun itu adalah khobarun, khobar dari qulubu ya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nggak mungkin mubtada tanpa khobar, nggak mungkin gitu. Berarti mubtada harus ada khobarnya. Sama dengan fi'il pasti ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya maklum, fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, maka naibul fa'il gitu. Harus paket ya. Kemudian khobar itu pasti marfu'un gitu. Kalau nggak ada nawasih ya sama. Nggak, kalau nggak ada kana kan gitu. Wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhammah, adz-dzahiratu yang dzahirah, nyata kelihatan di situ. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah ya kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, berarti jumlah yang terdiri mubtada khobar itu namanya jumlah ismiyah gitu ya teman-teman ya. Kalau yang tadi ya yang atas tadi mana tadi? Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il itu maksudnya jumlah fi'liyah gitu. Kalau ini jumlahnya adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar. Nah, jumlahnya ini fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Kenapa dia menempati posisi i'rab nasab? Karena sebagai maqaulul qauli. Perkataan yang diucapkan dari qaulu tadi, mereka ya mereka hilang ya. Oke, mohon maaf. Mereka maksudnya orang-orang Yahudi itu ya. Orang-orang Yahudi Madinah itu ngomongnya apa? Qulubuna gulfun ya. Hati-hati kami itu tertutup gitu. Nah, berarti kan setelah fi'il fa'il ya dari qaulu itu, maka jumlah qulubuna gulfun menempati i'rab nasab sebagai maf'ul bihnya ya. Atau di sini namanya maqaulul qauli. Oke, sebentar Bapak Ibu ini oke, sudah masuk. Sudah kelihatan di layar? Ada, Ustaz. Kemudian bal ya. Bal itu adalah harfu ibtidain, huruf ibtida. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Kemudian la'ana humullah ya. La'ana adalah fi'lu madin, fi'il madhi yang mana dia mabniun alal fathi, dia mabninya fathah ya. Karena tidak bertemu dengan waw jama', karena tidak bertemu dengan domir rafa' mutaharrikah, maka dia mabninya mabni fathah. Kemudian hum ya, la'ana humu gitu ya.
Hum itu aslinya hum ya. Hum ini adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil pada fi'il madhinya ya. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Sukunnya itu di mimnya hum kan. Tetapi ya alladzi furika ila dhomi, ya aslinya itu hum, mabninya sukun tetapi dihidupin dengan harokat doma. Alasannya apa? Man'an lil tiqa'i sakinaini, agar tidak bertemu dua sukun gitu kan. Rumusnya nggak boleh ya. Sukun itu bertemu kan, double gitu, nggak boleh ya. Berarti nggak boleh hum kemudian Allah. Allah itu kan tasdid itu hakikatnya lamnya, lam yang pertama itu sukun. Ya, alifnya itu dianggap tidak ada ya, alif wasol atau hamzah wasol itu dianggap nggak ada. Maka mim sukun bertemu dengan lam sukun tidak boleh. Harus yang pertama diharokati dengan harokat yang sesuai, yaitu harokat dhamma. La'ana humullahu gitu ya. Berikutnya fi mahali nasbin ya. Hum ini tadi dhamir mutasil, dia mabni. Tetapi dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari la'ana ya. Kemudian Allahu adalah lafdzul jalalati, lafal jalalah, lafal yang mulia, yang agung. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'il dari la'ana. Siapa yang melaknati? Yang melaknati adalah Allah gitu. Nah, berarti Allah adalah fa'ilnya. Yang mana marfu'un i'rabnya itu pasti rafa karena fa'il kan. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa ya, Allah itu adalah ad-dhamatu, memakai harokat dhamma adz-dzahiratu yang zahir ya, yang kelihatan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya jumlah fi'liyah, la'ana dan Allahu itu la mahala minal i'rabi ya, la mahala laha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, sebagai jumlah baru, kalimat baru ya, ai jumlatun istinafiyatun. Karena balnya ini tadi balnya ibtida ya, bal yang menunjukkan huruf ibtida ya, permulaan gitu kan, permulaan kalimat ya. Seperti tadi wawunya wawu istinafiyah. Kemudian bikufrihim, al-ba'u harfu jarin ya, ba'nya adalah huruf jar. Dia mabniun alal kasri, dia mabni kasroh bi. Wa kufri, lafal kufri ini adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan menggunakan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur kufri ini adalah al kasrotu, memakai harokat kasroh ya, bil kufri. Wal jaru wal majruru, jar dan majrur maksudnya bi dan kufri muta'alliqun bil fi'li fi la'anahum. Dia pasti terkait ya, jar majrur itu dengan fi'il di sini. Ya, muta'aliknya dengan fi'il, yaitu fi'il la'ana. Kemudian lafal kufri, ya kufri ini sebagai majrurun bil ba'i tadi, dia juga sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Karena ada him ya, kufrihim, kekufuran mereka ya, berarti kufur dan mereka digabung menjadi kekufuran mereka. Himnya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil ya, pada isim kufri. Dia mabniun ala sukuni, tetap dalam keadaan sukun, him. Fi mahali jarin, dalam posisi i'rab ya, dia menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari kufri. Kemudian faqalilan, al-fa'u atifatun, fa'nya adalah fa'atof. Yang mana fa'atof itu adalah huruf ya, harfun mabniun alal fathi, dia huruf tetap dalam keadaan fathah fa. Qalilan adalah sifatun mansubatun, sebagai sifat ya atau naat ya, yang mansubah ya, sifatnya i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbiha, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Li maf'ulin mutlaqin ya, dia sifat dari maf'ul mutlak, mahdzufin yang terbuang. Nah, di situ nggak ada kan, ya nggak kelihatan ya, karena dia mahdzuf, dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Fa imanan qalilan gitu kan. Berarti di sini ada imanan, yang mana iman itu sebagai maf'ul mutlak karena fiilnya yu'minuna kan gitu di akhir gitu. Kan kita sudah tahu rumusnya kan.
rumus membuat maf'ul mutlak atau masdar kan. Maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar dari fiilnya kan. Di sini fiilnya yu'minuna, maka masdarnya adalah iman ya. Amana yu'minu iman kan gitu. Nah, di sini adalah maf'ul mutlak dari kata yu'minuna gitu. Kemudian qalilan ini sebagai sifat dari imanan gitu. Sifat atau naatnya imanan. Kalau yang disifat itu nasab, imanan kan nasab kan, karena maf'ul mutlak, maka qalilan ikut nasab itu. Enggak boleh faqalilun atau faqalilin, enggak boleh gitu. Karena yang disifat tidak adalah dalam keadaan nasab. Kemudian ma ya. Ma-nya adalah zaidatun ya. Ma-nya ma zaidah ya, bukan ma nafi, bukan ma mausul ya, tetapi ma-nya adalah ma zaidatun, ma tambahan, huruf tambahan dia. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf yang tetap dalam keadaan sukun. Yu'minuna, yu'minun adalah fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari yang mana dia marfu'un, i'rabnya rafa. Karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm kan, maka dia harus rafa. Wa alamatu rafihi, tanda yu'minuna itu rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada ya, tidak dibuang. Kenapa tanda yu'minuna rafa memakai nun ya, subutun nun? Karena li'annahu minal af'ali al-khamsati. Karena yu'minun ini adalah termasuk salah satu dari af'al khamsah ya. Maka tanda rafa'nya af'al khamsah itu adalah thubutun nun ya. Tanda dia nasab dan jazm adalah hadfun nun gitu ya. Ingat ya. Wa wawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di sini ya. Yu'minun ini kan ada wawu jamak di sini. Adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali raf'in, menempati posisi rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya yu'minuna ya. Berarti mereka ya, mereka beriman ya. Berarti faqalilan ma yu'minun. Mereka hanya sedikit dari orang-orang Yahudi itu yang beriman gitu. Maka di situ memakai apa? Memakai wawu jamak. Wawu jamaknya sebagai fa'ilnya gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya jumlah fi'liyah ya, yaitu yu'minuna dan wawu jamak di situ maktufatun ya, jumlah yang diatofkan, ai jumlatun maktufatun. Dijumlahkan diatofkan pada jumlah apa? Ala jumlati la'anahumullah. Diatofkan pada kalimat la'anahumullah. La mahalalaha minal irabi, maka kalau dia berupa jumlah maktufah dalam i'rab tidak menempati posisi i'rab ya, tidak menempati posisi i'rab rafa, objek dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekalian ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf, berarti masih nyambung pada kalimat sebelumnya. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Lama adalah dzarfu zamanin, dzaraf zaman, keterangan waktu. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab ya, karena dia dzaraf ya. Kita masih ingat ya pembahasan sebelumnya, termasuk asma yang mansubah itu adalah dzaraf gitu. Wa jawabu lama mahdzufun, adapun lama ini berarti kan ada jawabnya, berarti dia termasuk syarat ya, karena ada jawabnya. Jawabnya lama itu mahdzufun, dibuang. Yustadalu alaihi min nasil ayati al-karimati ya. Ada dilalahnya ya, petunjuknya dari nas ayat al-karimah. Wa takdiru, takdirnya apa? Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima mahum nabaduhu au kafaru bihi. Nah, berarti di sini ini ya ada
jumlahnya sebagai jawabnya itu mahdzuf. Ketika mereka orang-orang Yahudi itu diturunkan kitab di sisi Allah, yaitu maksudnya Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Saat itu kan mereka di zamannya Nabi Muhammad. Ini menjelaskan orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad gitu. Ketika datang kepada mereka kitab Al-Qur'an min indillah, yang mana kitab Al-Qur'an itu musaddiqun, sebagai musaddiq, sebagai apa? Pembenar, membenarkan membenarkan apa? Lima ma'ahum, membenarkan kitab mereka, kitab Taurat, karena Al-Qur'an itu sama dengan Taurat isinya adalah mentauhidkan Allah tujuannya juga sama, memberikan petunjuk kepada umat manusia gitu. Karena sama-sama kitab yang diturunkan Allah gitu. Jadi fungsinya musaddiqun lima ma'ahum gitu. Ketika diturunkan benar Al-Qur'an itu, padahal mereka itu berharap gitu. Sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Al-Qur'an diturunkan, berharap, berdoa gitu. Agar segera diturunkan Nabi Muhammad, diturunkan Al-Qur'an juga gitu. Karena di dalam kitabnya juga dijelaskan bahwa kelak ada nabi akhir zaman. Tetapi ternyata ketika benar-benar direalisasikan Allah itu Nabi Muhammad diutus dan diberi kitab yang namanya Al-Qur'an, maka mereka nabatu au kafaru bihi, ingkar gitu, nggak mau percaya, nggak mau beriman gitu. Nah, ini berarti ada kalimat yang dibuang Ini nabatuhu au kafaru bihi. Walama muta'alikun bil fi'li nabatu. Jadi lama ini karena dzaraf dzaraf itu seperti jar majrur teman-teman Jar majrur itu nggak bisa berdiri sendiri. Sama dengan dzaraf tidak bisa berdiri sendiri, maka dia muta'alikun bil fi'li nabadhu terkait pada lafal fi'il nabadhu au kafaru bihi Kemudian ja'ahum ja'ahum adalah ja'a fi'lu madin mabniun alal fathi mabni fathah. Humnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni jawab sukun fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bihnya ja'ahum. Lalu kitabun adalah fa'ilun, sebagai fa'il dari ja'a ja'a fi'il, fa'ilnya adalah kitabun, kemudian maf'ulnya adalah hum tadi. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu raf'ihi adalah ad-dhammatu, tanda dia rafa memakai harokat dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, maksudnya apa? Ja'a dan kitabun gitu. Fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Jumlah ini, jumlah fi'li ja'ahum kitabun ini kan jumlah fi'li kan? Tetapi dalam posisi i'rab menempati posisi i'rab jar. Bi'idhofi lama ilaiha, berarti sebagai mudhof ilaihnya lama gitu. Di penjelasan pembahasan kitab Jurumiyah itu kan ketika kita membahas tentang dzaraf dzaraf zaman maupun makan, maka ketika ada kata kalimat yang setelah dzaraf itu, maka dia sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Makanya dia fi mahali jarin kalau dia jumlah atau ketika dia mabni itu pasti fi mahali jarin. Kalau isim maka dia pasti i'rabnya jar gitu. Karena dia mudhof ilaihnya dari dzaraf itu. Berikutnya wa jumlatu lama ma'a jawabiha al-mahdzuf Adapun jumlah jumlah itu kalimat. Kalimat yang terdiri dari lama beserta jawabnya. Berarti kan lama kan syarat kan gitu. Pasti ada jumlah syarat juga tadi. Lama ja'ahum kitabun itu kan jumlah gitu jumlah. Nah, jumlahnya syarat gitu beserta jawabnya itu mana? Mahdzuf kan tadi ma'a jawabiha al mahzufi. Nah, itu jumlah secara keseluruhan walama ja'ahum kitabun bla 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 sampai nabadhuhu au kafaruhu itu lama halalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab apapun. Kenapa? Maktufatun ala jumlati qalu, karena diatofkan pada kalimat qalu. Karena di sini wawunya apa? Wawu atof kan gitu. Kecuali wawunya itu tadi wawu istinafiyah, maka di sini nggak diatofkan gitu.
pasti dia jumlah istinafiyah gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ya. Kalau tergantung wawunya ya. Kalau wawunya istinafiyah, jumlahnya itu pasti jumlah istinafiyah. Kalau wawunya ini kita jadikan apa? Wawu ataf, maka jumlahnya adalah ma'tufah, ya, jumlah yang diatofkan. Fi sodril ayati al-karimati as-sabiqati, yang mana jumlah yang sebagai pengatof dari jumlah ini tadi adalah qalu, ya, fi'il fa'il, yang mana di ayat sebelumnya gitu ya. Di ayat berarti ayat 88. Min harfu jarin mabni al sukun. Min adalah huruf jar, dia mabni sukun. Min. Kemudian indi ya, min indi. Min indilah ya. Indi adalah ismun majrurun bi min. Isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda dia majrur adalah memakai harokat kasrah. Indi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min dan indi, muta'alikun bi mahdzufin, ya, terkait pada lafal yang mahdzuf, yang dibuang. Sebagai apa lafal yang mahdzuf itu? Sebagai sifatun li kitab. Sebagai sifat dari kitab. Berarti ada lafal yang mahdzuf, mahdzuf itu sebagai sifatnya kitab gitu. Kemudian ya kitab sifatnya kitab itu dibuat muta'alik pada jar majrur min indi gitu. Wa indi juga selain majrurun bimin, indi juga adalah sebagai mudhofun mudhof. Karena Allah ini sebagai mudhof ilaihnya ya. Allahi lafzul jalalati sebagai mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihnya indi. Majrurun i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur, i'rabnya jar adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Musaddiqun ya. Walau ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun ya. Musaddiqun adalah sifatun saniyatun li kitabun ya, lafal kitabun. Yang mana sifat ketika mausufnya rafa, maka dia ikut apa? Marfu'atun ya. Musaddiqun maka harus rafa juga gitu. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa lafal musaddiqun itu adalah atomatu, memakai harokat dhamma. Kemudian 5 ya. Ini la atau 5? 5 itu. Musaddiqun 5. Di sini tulisannya la. Ini kalau ada bukunya dicoret ya. Atau harokatnya ma itu. Tetapi kayak di atas lamnya. Ini 5 ya. 5 alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar. Dia mabniun alal kasri ya. Di sini mabni kasrah berarti 5 gitu. Wahiyya zaidatun. Di sini sebagai zaidah, huruf tambahan. Ma-nya adalah ismu mausulin. Ma-nya isim mausul bimakna aladhi, yang memakai makna aladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wa huwa majrurun lafdhon. Dia dalam i'rab itu dijarkan ya, di mahali jarin pastinya ya. Secara apa? Lafdhin ya, secara lafal ya. Tetapi mansubun takdiron, tetapi dinasobkan secara takdirnya gitu, muqaddar ya. Lafalnya kan ini kan lafalnya kelihatan ma kan. 5 di sini li dan ma. Maka karena li-nya itu zaidah ya, zaidah tambahan, maka dia mengejarkan secara lafzi. Tetapi secara takdirnya dia ma-nya itu mansub gitu. Mansubun takdiron ala annahu maf'ulun bihi. Kenapa dia mansub? Ya i'rabnya nasab karena dia menempati ya sebagai maf'ul bih li ismil fa'ili musaddiq ya. Yang mana penasabnya maf'ul bih itu kan harus ada ini. Enggak mungkin ya teman-teman ya. Saya sampaikan bahwa maf'ul bih itu enggak mungkin tiba-tiba ada, kecuali ada nasibnya, penasabnya, yaitu berupa fiil ya, entah itu dia fiil madhi ataupun dia fiil mudhari
ataupun dia fiil amar gitu. Ada juga ya yang menasabkan dia ya sebagai dia maf'ul bi itu adalah isim fa'il. Musaddiq kan, dari saddaqa yusaddiqu musaddiqun. Musaddiqun ini adalah kalau kita belajar tasrif ya, tasrif istilahi dalam ilmu as-saraf itu, ini menduduki namanya isim fa'il. Isim fa'il itu berfungsi seperti fa'il, seperti fiilnya juga kan. Fiil itu bisa menasabkan maf'ul bih. Maka isim fa'il juga bisa menasabkan. Makanya ma-nya di sini mansubun sebagai maf'ul bih tetapi takdiron. Kemudian ma'ahum ya, ma'a adalah dzarfun ya, dzaraf. Dzaraf yang mansubun i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah ya. Ma'a itu bersama ya. Kalau bersama itu dzarafnya apa? Zaman atau makan ya, teman-teman. Dzarafnya adalah dzaraf ma'a ya. Ma'a itu dzaraf. Kemudian muta'alliqun dia terkait bimahdhufin, lafal yang mahdhuf ya. Lafal yang terbuang. Wa takdiru apa? Sebagai apa? Istaqara ini sebagai silah mausul. Ya, berarti kan istaqara ini kan jumlah kan, teman-teman ya. Ini jumlah ya, fi'liyah kan, istaqara pasti di dalamnya ada fa'ilnya gitu kan. Kemudian jumlah yang jatuh setelah isim mausul, ma ini, ma yang bimana alladzi itu, maka namanya sila mausul. Kemudian ma'a, selain dia dzaraf ya, dzaraf makan yang mansub itu, ma'a juga sebagai mudhofun ya. Wahum, ma'ahum itu dhamirun mutasilun yang mabniun ala sukuni, mabni sukun fi ma'ali jarin menempati rof jar sebagai mudhofun ilaihi ya, karena humnya mudhof ilaihnya dia. Wa kanu al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Kanu adalah fi'lu madin naqisun. Fi'il madhi yang naqis ya. Fi'il madhi yang dia membutuhkan dua isim. Isim pertama sebagai isimnya dia ya. Kemudian isim yang kedua sebagai apa? Khobarnya dia gitu. Namanya fi'il madhi yang naqis. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah ya, karena bertemu apa? Litisolihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wal wawu dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukun, mabni sukun fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa sebagai apa? Ismu kana. Jadi kana ini kan fi'il madhi kan ya. Tetapi fi'il itu kan seharusnya kan membutuhkan fa'il kalau fi'ilnya maklum. Kalau naibul fa'al, kalau dia majhul berarti naibul fa'il gitu. Tetapi karena ini dia tidak butuh fa'il, tetapi yang dibutuhkan adalah isimnya. Kanu isimnya adalah wawu jamak gitu. Dan juga dia butuh ba. Kemudian min harfu jarin mabniun ala sukun. Huruf jar dia mabni sukun. Qablu. Qablu di sini adalah dzarfun ya. Dzarf sebelum ini apa? Sebelum berarti apa? Dzarfnya dzarf zaman ya. Dia mabniun ala dhammi, mabni dhammah. Kenapa dia mabni dhammah? Tidak min qablin gitu. Ya. Lin qitaihi anil idhofati lafdhon. Karena ada mudhof ilaihnya itu dibuang gitu. Berarti di situ ada jumlah ya, yang ada jumlah setelah qabl gitu. Nah, berarti dia jumlah itu sebagai mudhof ilaihnya dia, tetapi dibuang, menunjukkan bahwa ada lafal yang dibuang, maka seharusnya min qabli ada jumlah kan, nah, maka dia harus dikasih apa? Harokat dhammah. Dia menjadi mabninya dhammah. Alasannya lin qitaihi anil idhofati lafdhon la maknan fi mahalli jarin. Jadi apa idhofahnya itu ya, ada yang dibuang itu menempati posisi rof jar karena mudhof ilaih gitu. Wal jaru wal majrur. Adapun jar majrur min dan qabli ya, qabli aslinya ya. Qabli aslinya ya. Menjadi qablu itu karena dhammahnya tadi ini ya, alasannya lin qitaihi anil idhofah itu ya. Nah, jar majrur min dan qablu itu ya,
ya aslinya qabli, muta'alikun bil fi'li fi yastaftikuna. Dia terkait pada fi'il yastaftikuna yang berada di belakangnya. Ya. Kemudian yastaftihuna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa' wa alamatu rafihi, tanda dia rafa' adalah thubutun nuni. Nunnya masih ada karena li'annahu minal af'ali al-khumsati, karena termasuk salah satu af'al khumsah. Wa wawul jama'ati adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mali raf'in, menempati posisi i'rab rafa'. Sebagai apa dia? Fa'ilun, fa'ilnya. Kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il yastaftihun ya, dan fa'ilnya yaitu wawu jamak fi mahali nasbin ya, menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Khobaru kana. Khobarnya kana ya. Berarti khobarnya kana tadi ternyata jumlah fi'liyah ya. Wal jumlatu min kana ya wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari kana dan isimnya. Isimnya tadi apa? Isimnya yaitu wawu ya. Kanu di sini ya. Kanu min qablu yastaftikun ya. Berarti isimnya yaitu wawu jamak ya. Kemudian khobarnya yaitu khobar jumlah yastaftikuna, jumlahnya fi'liyah itu. Jumlah secara keseluruhan kanu min qablu yastaftikuna itu adalah ma'tufatun, ai jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati walamma ja'ahum kitabun, diatofkan pada kalimat walamma ja'ahum kitabun, maka lama halalaha minal irobi, tidak menempati posisi irob. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar dia mabni sukun. Alladzina adalah ismu mausulin, isim mausul, yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Nah, itu kan. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Kenapa? Bi ala ya, ai majrurun bi ala. Karena dia dijarkan dengan huruf jar ala. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ala alladzina ya gitu. Muta'alikun bil fi'li fi yastafikuna, terkait pada lafal yastafikuna. Kafaru. Kafaru adalah fi'lu madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jamak. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawunya dhamir mutasil, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali raf'in, menempati posisi raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il maksudnya kafaru dan mau jamaknya itu lama halalaha minal i'robi, tidak menempati posisi rob. Sebagai apa dia? Silatul mausul, sebagai silah mausul dari fi'il isim mausul alladzina. Falamma al-fa'u harfu atfin, fa'nya huruf ataf mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Lama adalah dzarfu zamanin, dzarf zaman, dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, menempati posisi rob nasab karena dzarf ya. Muta'alikun bijawabihi, dia terkaitnya ya muta'aliknya pada jawabnya yaitu kafaru. Ja'ahum ya, ja'ahum, ja'a fi'lu madin mabniun ala fathi, dia mabni fathah, wahum adalah dhamirun mutasilun mabniun al sukuni, mabni sukun fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, maf'ul bihi. Masih panjang ya. Ma ya, ma adalah ismu mausulin, isim mausul di makna aladhi, memakai makna aladhi. Dia mabniun ala sukuni ya, huruf yang mabni sukun. Fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Fa'ilnya apa berarti ini tadi? Fa'ilnya ja'a ya. Ja'ahum ma, berarti fa'ilnya ma. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya ja'a dan fa'ilnya yaitu isim mausul ya, ma bimana alladhi itu fi mahali jarin, menempati posisi jar ya, bi idzofati lama ilaiha, diidzofakan sebagai mudhof ilaihnya gitu kan, maksudnya sebagai mudhof ilaihnya dzaraf zaman lama itu. Kemudian arafu adalah fi'il madin yang mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaati. Ini sama semua ya teman-teman ya, enggak usah saya jelasin ya. Wal wawu dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni
fi mahali raf'in fa'ilun gitu. Ngikutin aja yang saya baca. Tapi ini polanya sama semua tadi, sama yang atas itu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalalaha minal irobi sebagai silatul mausuli. Jadi jumlah fi'li arofu ini ya dia sebagai silah mausul, maka tidak menempati irob ya. Adapun ya wal aidu, aid ya. Aid itu domir yang kembali pada isim mausul ya, isim mausul ma di mana ladzi itu. Mana mahzufun wal aidu itu mahzufun ya, dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Ma arafuhu. Nah, ada hu nih ya. Hu-nya itu namanya aid ya. Namanya aid ya, domir yang merujuk kembali pada ma gitu. Tetapi di sini dibuang. Kafaru fi'lu madin, ini sama ya polanya ya. Fi'lu madin mabniun 'ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati gitu. Wal wawu dhamirun tasilun mabniun 'ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalalaha minal irabi jawabu lama. Jadi jumlahnya kafaru itu ya tidak menempati i'rab karena sebagai jawabnya lama. Lama itu sebagai syarat juga berarti ya. Wal jumlatu falamma ja'ahum, ya berarti jumlah secara keseluruhan ya, lama syarat dan juga fi'il syarat dan jawabnya ya sampai kafaru itu maktufatun ala jumlati kanu yastaktikuna ya, kanu bla 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 sampai yastaktikuna ya, diatofkan pada kalimat sebelumnya. Fala mahalalaha minal irobi, maka tidak menempati posisi irob karena maktufahnya. Bihi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri wal ha'u dhamirun mutasilun. Ngikutin aja teman-teman, ini pasti udah paham lah ya. Saya baca ini aja harokatnya, teman-teman ikutin ya. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun alal kasri fi mahali jarin bil ba'i. Pasti paham ya maknanya. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li fi kafaru. Fala'natu alfa'u istinafiyatun harfun mabniun alal fathi. Wala'natu adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Jadi la'natu ini sebagai mubtada, i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Karena Allah ya ada Allahi lafdzul jalalati sebagai mudhafun ilaihi, yang mana majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Kemudian alal kafirina. Ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Al-kafirina adalah ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-ya'u. Jadi al-kafirin adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar ala, tanda dia jar adalah huruf ya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena dia termasuk jamak mudzakar salim ya, maka tanda dia jar memakai huruf ya. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin khobarun ya, jar majrur terkait pada lafal yang dibuang sebagai khobar ya, jadi ada lafal yang dibuang itu sebagai khobar. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari la mahalalaha minal irabi sebagai istinafiyatun. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita tadabbur dulu. Memakai tafsir Al-Baghawi. Oke, berarti ayat yang berapa tadi? 88 ya. Waqalu. Kalau kita mereview yang minggu kemarin ya, dari ayat ke-87 itu kan ya, bahwa ketika Musa ya, Musa sebagai nabinya Bani Israel itu ya diberi kitab yang namanya Taurat, dan kemudian diperkuat setelahnya itu ya diutus para rasul, utusan-utusan itu ya termasuk Nabi Isa kan, yang mana Nabi Isa itu malah keren ya, diberi apa namanya langsung diberi
pendamping ini, ruh ini kan kemarin banyak sekali maknanya ya. Ada yang maknanya malaikat ya, Jibril dan lain sebagainya ya. Kemudian dan juga ketika orang Bani Israil itu datang kepada mereka utusan-utusan ya untuk membimbing mereka, yang mana ketika mereka para rasul itu ya membawa risalah dari Allah, tetapi risalahnya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka mereka ogah, ya kan, ogah mengikuti gitu. Kalau bahasa orang Betawinya ogah gitu ya, enggan ya, nggak mau ngikutin gitu dengan kesombongan mereka. Bahkan sebagian mereka apa? Ya diingkari dan sebagian mereka itu dibunuh. Nah, dibunuh itu seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Yahya itu kan dibunuh gitu. Kalau yang diingkari ya didustakan kan seperti Nabi Isa, ya kan? Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian nyambung di ayat ke-88. Waqalu ini mereka orang-orang Yahudi ini sudah Yahudinya di zaman Rasulullah ya, orang Yahudi Madinah itu ketika sudah datang Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad ini sebenarnya Nabi yang ditunggu-tunggu mereka sebenarnya itu sebelum Nabi Muhammad diutus Allah itu. Tetapi ketika mereka benar-benar ya direalisasikan apa yang didoakan itu, ya, Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi akhir zaman dan diberi ya kitab yang namanya Al-Quran, terus didakwai agar mereka ikut ya mengikuti mengimani Nabi Muhammad dan Al-Quran itu. Justru mereka apa? Waqalu, mereka bilangnya apa? Qulubuna gulfun, hati kami itu sudah tertutup. Ya, dikasih dakwah ya, didakwai agar mereka ikut itu, tidak mungkin mereka ikut gitu. Karena mereka bilang qulubuna gulfun, tertutup hati kami. Sudah enggak mungkin ya kamu wahai Muhammad kan gitu. Wahai Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu, kalau kalian mendakwahi kami, mengajak kami agar masuk Islam, hati kami sudah tertutup. Ya, enggak menerima ajakan kalian gitu. Dari itulah bala'anahumullahu bikufrihim, maka Allah itu melaknat mereka, orang-orang Yahudi itu karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Nah, ini qalilan ini ada beberapa versi penafsiran ya. Ini langsung kita baca aja tafsirnya. Mereka berkata, waqalu ini siapa yang berkata? Mereka berkata itu yakni al-yahudu, yaitu yakni al-yahudu, ini seharusnya yakni al-yahudan, yaitu orang-orang Yahudi gitu kan. Ngomongnya apa? Qulubuna gulfun. Gulf itu jamak dari agluf ya. Agluf itu wawaladi alaihi gisha ya. Sudah tertutup gitu. Sudah nggak mungkin lagi bisa tertembus apapun ya. Nah, maksudnya ajakan-ajakan keimanan itu gitu. Sama dengan di ayat yang lain, waqalu qulubuna fi akinatin. Ini sama juga perkataan mereka gitu. Ada kalanya mereka bilang qulubuna itu fi akinah, sama maknanya ya. Sudah tertutup, enggak mungkin ya bisa ditembus oleh ajakan-ajakan kalian wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin gitu. Kemudian waqala Allahu azza wa jalla bal la'anahumullah. Kemudian dari sebab itu Allah melaknat mereka ya. Taradahumullahu wa abadahum an kulli khair. Maka Allah menjauhkan ya. Allah melempar mereka orang-orang Yahudi itu dari segala kebaikan. Kenapa? Sebab bikufrihim, karena kekafiran mereka itu gitu. Faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali mereka beriman. Qala Qatadatu, menurut Qatadah, bahwa maknanya itu, maknahu adalah lan yu'mina minkum. Mereka ya, mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan beriman ya, ngikutin ajakan Nabi Muhammad ya, agama Islam itu tidak akan mungkin beriman. Illa qalilun, kecuali sebagian kecil mereka. Ya berarti sebagian kecil mereka itu ada juga yang masuk Islam gitu. Masuk ajakan Rasulullah. Li'anna man amana minal musyrikina aktaru. Kenapa dibilang ya orang Yahudi ini qalilan, cuma sedikit yang beriman ya, iman kepada Nabi Muhammad, ajakan masuk Islam kan gitu.
Kenapa? Karena mereka itu lebih sedikit daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik maksudnya orang-orang yang menyembah ya berhala-berhala itu kan, tidak mengikuti agama samawi kan, orang-orang Arab zaman dulu kan. Maka orang Madinah itu saat itu ya banyak orang-orang musyrik gitu. Justru orang-orang musyrik itu yang banyak masuk Islamnya. Aksaru miman amana minal Yahudi kan gitu. Ai faqalilan yu'minuna, maka orang Yahudi itu sedikit sekali yang beriman ya dibandingkan siapa? Dibandingkan orang-orang musyrik. Wa nasbu qalilan alal hal, maka qalilan itu nasabnya karena sebagai hal gitu. Wa qala Mu'ammarun, kalau menurut Mu'ammar ya, la yu'minuna ila bi qalilin mimma fi aidihim wa yakuruna bi aktsarihi. Maksudnya apa? Maksudnya menurut penafsiran dari salah satu mufassir yaitu Mu'ammar itu Ma'mar ya. Ma'mar itu bahwa mereka itu mengimani sebagian kecil kitab mereka gitu. Banyak sekali kitab mereka yang dirubah-rubah karena tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka kan gitu. Ya, la yu'minuna ila biqolilin mimma fi aidihim. Maksudnya di dalam kitab Tauratnya itu dia mengimani cuman sebagian kecil saja ya, ayat-ayat yang ada di kitab Taurat itu yang sesuai dengan keinginan mereka itu iman ya, percaya ya, masih dijaga gitu. Tetapi kalau ayat-ayat yang sekiranya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka wayakuruna bi aktsarihi, mereka itu mengingkarinya, nggak mau gitu, nggak mau mengimani. Ai faqalilun yu'minuna wa nasbu qalilan, maka mereka itu ya qalilan itu sebagai menduduki i'rab nasab ya, karena apa? Ai faqalilun yu'minuna, faqalilun yu'minuna wa nasbu qalilan, sebagai apa tadi? Sebagai maf'ul apa mutlak. Ada juga bisa dijadikan qalilan itu mansub binas il khafidi ya. Ada dia nasab itu karena dihilangkan huruf apa? Huruf jernya khafid itu. Berarti di sini ya bi qalilin ya. La yu'minuna illa bi qalilin, ada huruf ba-nya ya, huruf jer itu. Kalau huruf jernya dibuang namanya nasul khafid ya. Kalau dibuang maka yang majrur menjadi mansub gitu. Wama silatun ala qolihim. Wama silatun ala qolihima wa qala al-waqidi. Wa qala al-waqidi maknahu la yu'minuna qalilan wala katsiran. Kaquli rajul lil akhar ma qala ma taf'alu kadza ay la taf'aluhu aslan. Kalau menurut salah satu mufassir yang namanya al-Waqidi, bahwa maknanya itu mereka orang-orang Yahudi itu tidak beriman sebagian kecil maupun sebagian besarnya. Berarti mereka tidak beriman. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang setelahnya itu walama ja'ahum kitabun min indillah. Ketika datang kepada mereka kitab, maknanya adalah Quran. Al-Quran yang datang min intilah pastinya kan? Sama dengan kitab mereka yaitu kitab Taurat. Musaddiqun, posisi Al-Quran itu sebagai musaddiq, muwafiq ya, yang mensepakati, maksudnya penguat atau yang menyetujui atau yang sebagai muwafiq ya, menyetujui ya, mensepakati, berarti sama-sama isinya mentauhidkan Allah, sama-sama tujuannya adalah membimbing umat manusia. Berarti kan musaddiqun, lima ma'ahum ya, musaddiqun apa yang dibawa mereka yaitu kitab Taurat. Wa kanu yakni al-yahudu, mereka itu ya ketika sudah datang Al-Qur'an min qablu, yang mana sebelumnya itu ya, orang-orang Yahudi itu qabla ma ba'atsi Muhammadin, sebelum diutus Nabi Muhammad itu mereka itu selantiasa apa? Yastansiruna 'alal ladzina kafaru. Ketika mereka berselisih dengan orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang-orang Arab saat itu ya penyembah berhala itu kan orang musyrik kan itu. Ketika mereka ada masalah, entah itu berperang dan bermusuhan kan gitu, pasti mereka berdoa
ya berdoa kepada Allah agar diutus ya, segera diutus nabi akhir zaman. Yang mana nabi akhir zaman itu mereka ketahui di kitab mereka ya. Di kitab mereka itu sudah jelas sekali sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Ya, pasti mereka apa? Mengharapkan segera diutus Nabi Muhammad agar menjadi apa? Menjadi sebagai inilah penguat mereka gitu. Ya, sama-sama agama samawi kan gitu. Sama-sama agama yang dianutnya adalah agama samawi dari Allah gitu. Agar mereka ya dan juga Nabi Muhammad itu pro dengan mereka ya bisa mengalahkan orang-orang kafir musyrik itu gitu. Alalladzina kafaru, mengalahkan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Ala musyrikil Arab, orang-orang musyrik Arab itu saat itu. Wadzalika anahum kanu yaquluna idza hazabahum amrun wa dahamahum aduun. Ketika mereka terjepit lah gitu kan. Istilahnya ketika mereka terjepit ya, ketika mereka terjadi permusuhan dengan orang-orang Arab ya, orang-orang musyrik Arab itu, mereka berdoa, Allahumma ansurna alaihim bin nabi al-mabu'usi fi akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami ya dengan engkau utus ya seorang nabi di akhir zaman. Alladzi najidu sifatahu, yang mana nabi akhir zaman itu kami temukan sifat-sifatnya fi Taurati. Kami sudah kenal ya nabi akhir zaman itu sifat-sifatnya sesuai yang tertulis di dalam kitab kami yaitu kitab Taurat. Fakanu yunsaruna. Fakanu yunsaruna wa kanu yaquluna li adaihim minal musyrikin. Kemudian ketika terjadi peperangan atau perselisihan dengan orang-orang musyrik tadi, mereka pasti ini ya, mereka pasti awas ya, kalau dulu anak kecil berantem kan awas, tak laporkan kan, saya punya teman ya kayak gitu, saya punya backingan kan gitu. Nah, ini sama seperti itu gitu. Wa qad dhalla zamanun nabiyyun yakhruju bitasdiqin ma qulna fanaqtulukum ma'hu qatla adin wa samuda wa iramin. Kalau kelak benar-benar ya nabi yang akan jadi bolo bukan gitu, bolo. Mereka nganggapnya bolo kan, ini belum ada Nabi Muhammad. Kan? Mereka anggap awas ya kalau boloku teko kan gitu. Kalau bahasa Jawa gitu. Awas ya kalau Allah sudah mengutus bolo ya. Boloku datang ya akan membela kami kan gitu. Awas, hati-hati, kalian akan dimusnahkan Allah seperti kaum Ad dan juga kaum Samud dan juga kaum Iram gitu. Hati-hati kan gitu. Ngancam gini. Ngancam orang-orang musyrik Arab. Nah, tetapi falamma ja'akum ma'arafu, ketika benar-benar Allah mengutus ya, mengutus Nabi Muhammad, ma'arafu yang mana mereka itu tahu gitu, yakni Muhammad dan itu min ghairi Bani Israil. Ternyata yang diutus itu bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israil. Wa arafu na'tahu, dan juga tahu, kenal sifat-sifatnya gitu. Jadi di kitab mereka itu dijelaskan kelak ya akan diutus nabi akhir zaman dengan sifat-sifat yang detail, tetapi tidak dikasih tahu bahwa itu dari mana gitu kan. Dari entah itu Bani Ismail atau Bani Ishak kan gitu. Nah, ternyata ya kalau Bani Israel itu kan termasuk keturunannya Nabi Ishak kan, kalau diurut-urut gitu. Nabi Ishak ke bawah kan, bukan Ismail gitu ya, Bani Ismail. Kalau Nabi Muhammad itu keturunan Bani Ismail kan. Tetapi kalau diurut-urut ke atas, ya sama kan gitu. Dari Nabi Ibrahim gitu. Ya saudara juga kan gitu, dari Nabi Ibrahim. Ketika sudah diutus benar-benar, tetapi tidak dari golongannya, tidak dari Bani Israel, mereka kecewa. Ya, padahal mereka sudah tahu sifat-sifatnya. Kafaru bihi, mereka ingkar. Ya, kafaru bihi bagian wa hasadan. Karena iri, karena hasud, dengki gitu. Nggak mau gitu. Ya, nggak mau iman kepada Nabi Muhammad. Nggak mau ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Karena bagian wa hasadan. Karena bagian wa hasad ini berbahaya sekali teman-teman. Kalau kita punya sifat hasud, ya sifat bagyun, ya ini sangat berbahaya gitu. Jadi tidak tidak bahagia kalau orang lain yang sukses gitu. Itu namanya hasud gitu. Ya, mereka sama orang Bani Israil itu tidak mau kalau yang sukses, ya yang diutus Nabi itu adalah Bani Ismail, ya kan? Orang-orang bukan golongan termasuk bukan golongan dari mereka. Bukan orang Yahudi itu, maka dia
orang-orang Yahudi itu hasut gitu. Sehingga kafaru bihi, ingkar, tidak mau percaya, tidak mau beriman. Berarti apa? Berarti mereka menarik apa yang diucapkan gitu kan, yang diunggul-unggulkan ketika mereka berselisih dengan orang-orang musyrik. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita cukupkan ya kajian pada pagi hari ini sampai ayat ke-80 berapa? 88 ya, 88 ya. Kita 89 Ustaz. 89 89 ya. 89. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut ayat ke-90. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Matur suwun Ustaz. Sama-sama Pak Subendar, Pak Hamka, Sakinah, Pak Supomo.